perang batin lah ya di dalam hati gitu ya. Iya, bangga udah pasti ya. Bangga udah pasti gitu, terharu juga udah Iya, pasti. Bener. Ketika kesiapan itu bertemu dengan kesempatan gitu, ya muncullah keberuntungan. Halo, selamat datang di iPods Ekopin Podcast, di mana kami akan mendatangkan narasumber-narasumber yang pastinya berprestasi, kreatif, menarik, dan yang tentunya membahas hal-hal yang bermanfaat. Oke, di iPods perdana kali ini bareng sama aku Syifa Dikna, salah satu mahasiswi Ekopin Program Studi Sarjana Manajemen, Konsentrasi Manajemen Komunikasi Bisnis dan Penyuluhan, yang pastinya bakal temenin teman-teman semua gitu ya sampai akhir podcast nanti. Dan seperti yang teman-teman lihat nih sebelah kanan Dikna, udah ada mahasiswi Ekopin yang cantik, berprestasi, penerima beasiswa program studi Sarjana Manajemen, jurusan konsentrasi yang sama kayak Dikna juga gitu ya, Komunikasi Bisnis dan Penyuluhan. Siapa lagi kalau bukan Farah Sanda. Hai Farah, apa kabar nih Far? Alhamdulillah baik. Dikna gimana? Alhamdulillah baik juga. Kesibukan akhir-akhir ini tuh seperti apa sih Far, baik di dalam kampus maupun di luar kampus? Iya, jadi emang akhir-akhir ini Farah lagi sibuk di beberapa organisasi internal sama eksternal juga. Kalau misalnya di internalnya ini Farah lagi sibuk di Suara Radio, terus juga asisten laboratorium bahasa Inggris, sama jadi salah satu juga anggota tim sosialisasi Ekopin. Kayak wah, termasuk yang sibuk juga gitu ya. Tadi tuh kan di dalam kampus gitu. Nah, untuk di luar kampusnya sendiri apa kegiatan yang lagi Farah jalanin gitu? Ya kalau di luar kampus ya. Jadi kan Farah sendiri ini baru dinobatkan jadi Putri Praja Pariwisata. Nah, kalau untuk kegiatan Putri Praja Pariwisatanya sendiri itu baru nyusun program-program gitu ya. Jadi baru mau berkegiatan. Tapi selain itu Farah juga tuh udah tergabung di Dinas Disparbud Kabupaten Bandung. Itu salah satu programnya ada iInfluencer. Jadi kalau misalkan memang ada panggilan gitu ya untuk bikin konten di salah satu tempat wisata, aktif juga di situ. Wah, oke, sebelumnya nih tepuk tangan dulu dong ya untuk Farah, selamat juga gitu. Selamat juga karena sudah terpilih menjadi runner up pertama di event Putri Praja Pariwisata kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu nih awal mula tertarik untuk mengikuti event tersebut tuh seperti apa nih Far? Ya, jadi awal mula waktu tahu ada ajang pemilihan ini Putri Praja Pariwisata, dan Farah langsung cari-cari dulu sih ya infonya tentang sejarahnya dulu ajang ini seperti apa, terus visinya kayak gimana gitu, dan ternyata memang tujuan dari ajang ini tuh sejalan gitu ya dengan apa yang sedang Farah lakukan gitu, ya saat akhir-akhir ini gitu. Jadi ketika memang sejalan, kenapa tidak dicoba gitu kan? Betul. Ditambah support dari kampus, yang mana Farah juga kan di sini mewakili kampus juga Provinsi Jawa Barat. Wow. Iya, jadi dan kampus pun support banget gitu. Jadi Farah juga makin semangat buat nyoba ajang ini. Oke, berarti kampus Ekopin pun mensupport penuh gitu ya kegiatan Farah ini. Dalam bentuk apa tuh kalau boleh tahu? Iya, bener banget Dikna. Farah ikut ajang ini tuh memang didukung penuh oleh Ekopin, mulai dari pendaftaran ya, persiapan menuju karantina dan juga grand final. Itu dukungannya berupa material juga, moral juga gitu. Karena kan memang ketika kita ikut ajang seperti ini butuh ya yang namanya motivasi. Nggak cuma dari diri sendiri, itu emang nomor satu ya, motivasi diri sendiri. Cuma kita juga ada perlu dukungan-dukungan dari orang sekitar, apalagi dari kampus juga itu sangat mendukung Farah, memberikan ya pesan-pesan lah ya ketika memang lolos gitu sebagai finalis. Oke, nah karena tadi kampus sudah memberikan berkontribusi penuh gitu ya dalam event ini. Nah, selain dari pihak kampus nih, mungkin dari teman-teman Farah atau apapun itu gitu yang mensupport Farah tuh sejauh ini seperti apa? Ya, luar biasa banget ya dukungannya dari pasti. Waktu Farah pertama diumumkan lolos berhasil sebagai finalis Putri Praja Pariwisata, itu memang ya banjir dukungan dari teman-teman, dari sahabat, terutama dari keluarga juga gitu kan. Bener. Farah sendiri ikut terharu gitu ya lihat orang tua bangga juga meskipun saat itu masih finalis. Dan ternyata memang ketika menjalani karantina lalu ke grand final, alhamdulillah gitu bisa membawa sesuatu, jadi nggak mengecewakan semuanya gitu. Berarti bikin merinding juga gitu ya sampai akhirnya sekarang jadi runner up pertama kayak gitu. Nah, tadi kalau di notice nih mengenai karantina, berarti selama di sana tuh karantina berapa hari kalau boleh tahu? Berapa lama kayak gitu? Lama ya. Jadi untuk karantinanya pada saat itu tuh 1 hari. 1 hari. Ya, 1 hari, dan keesokan harinya itu udah langsung acara puncak grand final. Nah, itu untuk tahapan-tahapannya itu seperti apa?
sebelum tahapan karantina kayak iya. gitu. Jadi memang waktu karantina itu kan sempat mengalami pengunduran beberapa kali ya, ada beberapa bulan karena memang keadaan kita saat itu PPKM darurat, dari pemerintahnya pun dilarang gitu ya, dihimbau untuk tidak berkegiatan berkerumun seperti itu, sehingga baru bisa dilaksanakan di bulan November. Nah, sebelum bulan November itu di bulan Agustus dan beberapa bulan sebelumnya itu kita sudah melakukan prakarantina, di mana prakarantina itu ada 2 sesi. Jadi untuk yang sesi pertama itu kita dilatih diberikan materi tentang personal branding, dan yang kedua itu tentang beauty. Jadi memang seorang duta gitu ya, kan kita juga harus memperhatikan tentang beauty, tapi selain itu ada brand dan juga behavior yang harus kita jaga. Oke, berarti kita harus memperhatikan juga looknya gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih, karena kan yang seperti yang aku tahu gitu, mungkin teman-teman belum tahu, Farah ini juga backgroundnya itu adalah beauty vlogger gitu. Bener. Ya. Nah itu tuh memang sudah sudah terjun langsung juga gitu ya, sudah memiliki background juga untuk di beauty tersebut. Ada kendala atau apa nggak sih untuk kegiatan tersebut? Ya, jadi memang untuk ikut ajang ini yang secara nggak langsung ya, sebetulnya Farah udah dipersiapkan selama beberapa tahun. Kalau misalkan kita hitung-hitung ya, karena memang sebelumnya latar belakang Farah juga kan aktif di radio gitu ya. Di radio itu Farah dilatih tentang public speakingnya gitu ya, mulai dari radio. Terus berkesempatan juga gitu di tahun 2020 sempat jadi yang brand ambassador itu ya. Jadi memang ada kecantikannya udah dapet nih, udah dilatih sebelumnya, terus public speakingnya udah dapet, dan ketika kesiapan itu bertemu dengan kesempatan gitu, ya muncullah keberuntungan gitu. Oke, wah hebat sekali ya. Nah, boleh ceritain gak sih kegiatan apa saja ya ketika Farah sudah menjadi peserta di event tersebut? Untuk saat ini ya, setelah menjadi udah Putri Praja Pariwisata 2021, jadi saat ini memang kegiatannya belum banyak karena memang baru terpilih juga ya. Jadi itu kita masih menyusun beberapa program untuk 1 tahun ke depan. Kita masih nyusun semuanya dengan organisasinya langsung. Oh, jadi ketika sudah terpilih itu ada organisasinya. Nah, itu seperti apa tuh bentuk organisasinya? Iya, jadi memang kita ada organisasi Putra Putri Praja Pariwisata. Jadi para finalis ini kita bisa nih nyumbang ide mau program kerjanya akan seperti apa gitu selama 1 tahun ke depan. Dari masing-masing finalis kita bertukar ide gitu ya, brainstorming mau melakukan hal apa aja, itu langsung sama organisasi, sama dewan organisasinya gitu. Oh, jadi kita bisa melakukan kegiatan apapun gitu ya, misalnya contohnya kayak sosial, terus juga traveling juga mungkin bisa kayak gitu. Nah, aku pengen nanya nih, hal yang menarik dari karantina yang Farah alami itu seperti apa? Boleh bagi aja sama teman-teman semua kayak gitu. Ini ada hal lucu banget ya untuk selama karantina. Karena Farah sendiri itu baru pertama kali ya ikut ajang seperti ini. Jadi memang banyak ilmu baru yang Farah dapatkan. Contohnya kayak ilmu modeling itu dari catwalk, terus dari cara berpenampilan, dari manner kita saat makan dan sebagainya. Juga ketika kita ganti baju gitu ya. Jadi di sini unik banget. Kenapa? Karena memang harus cepet gitu. Semuanya yang kita ganti, misal ganti gaun dan segala macam itu waktunya tuh nggak banyak. Dan kita harus bisa cepet. Kalau misalkan kita kan awalnya mikirnya bisa gitu ya, agak santai dan seperti apa gitu. Tapi ternyata memang ada waktu yang harus kita patuhi gitu. Jadi waktunya terbatas. Kita harus bisa cepat dan bareng sama finalis-finalis lain. Itu buat Farah menantang banget sih. Menantang banget ya. Berarti itu hal yang menarik ketika di karantina kayak gitu ya. Dan kita tuh ketika memang memakai selempang ini memang harus on point. Jadi makeup harus on point, semuanya harus on point semuanya. Gitu. Oke, nah tadi udah diceritain ya mengenai di karantina, tahapan-tahapannya. Nah, kendalanya nih apa aja sih yang Farah rasain gitu, kendala dari mengikuti event tersebut kayak gitu? Iya, oke. Jadi untuk kendalanya sendiri pasti kan kita juga ada namanya naik turun ya. Kalau misalkan ikut ajang kayak gini di perang batin lah ya di dalam hati gitu ya. Kayak harus nggak ya maju atau mundur aja nih gitu. Nah tapi untungnya berkat tadi support dari Ikopin, dari penuh gitu dari support kampus, penuh dari keluarga juga terutama. Nah ini yang Farah syukuri juga ya Digna, karena Farah ada keluarga yang suportif, mulai dari ibu bapak yang sebelumnya Farah curhat juga nih kayak harus gimana itu semuanya dikasih tahu. Jadi akhirnya Farah yakin gitu bisa maju di ajang ini. Teman-teman juga yang ngedukung gitu. Oke, selain keluarga, temen, pacar mungkin ya ada yang ngedukung nggak? Belum ada ya? Oh, belum ada. Oke. Nah,
setelah tadi kendala, terus juga tahapan-tahapan gitu ya. Nah, bagaimana nih caranya membagi waktu? Karena kan tadi Farah aktif juga ya di dalam kampus, ikut berbagai organisasi, di luar juga aktif kayak gitu. Nah, cara membagi waktu itu seperti apa sih kalau boleh tahu gitu? Iya, ini perihal time management yang sampai saat ini kita juga masih Farah sendiri ya, masih struggle. Gitu ya. Ini bener-bener struggle banget di masalah manage waktu gitu. Cuma yang Farah tahu dan pernah dapat ilmunya juga, kalau misalkan ketika kita bingung mau pilihnya seperti apa, itu kan pakai skala prioritas. Betul. Dimana ada 4 kuadran di sini ya. Betul. Ada yang penting mendesak, ada penting tidak mendesak, terus ada yang tidak penting tapi mendesak, terus yang terakhir ada tidak penting dan tidak mendesak gitu ya. Kalau misalkan kita masih bingung, itu harus ditulis ya biar lebih enak gitu. Cuma kalau kita udah bisa baginya secara dinalar gitu ya, itu bakal lebih enak gitu. Karena sekarang Farah pun lebih ke bukan membereskan to-do list, tapi harus tahu nih, ini satu pekerjaan bisa dibereskan berapa menit. Berarti memang harus tahu skala prioritasnya juga ya, seperti itu. Oke, nah selain itu nih dari yang sudah saya tanyakan nih, gimana sih perasaan gitu ketika dinobatkan menjadi runner up pertama Putri Praja Pariwisata? Selain kata bangga ya pastinya. Iya, bangga udah pasti ya. Bangga udah pasti, gitu, terharu juga udah pasti. Bener. Jadi waktu acara grand final kan keluarga datang ya, kecuali memang bapak berhalangan hadir karena sedang di luar kota gitu. Dan rasanya tuh terharu banget karena di situ ada ibu ya. Jadi ketika pengumuman top 6 aja tuh ibu udah mulai berkaca-kaca nih. Udah mulai ada drama-drama nangis udah agak nangis. Waktu diumumin top 3 udah nangis. Dan ketika memang dinobatkan gitu ya sebagai first runner up, itu rasanya campur aduk sih Dikna. Campur aduk. Seneng, bangga, dan karena sebelumnya memang dititipkan gitu. Oke, Farah juara ya. Gitu, itu teringat banget kata-katanya. Termotivasi gitu. Jadi ya. Farah termotivasi untuk Farah pulang harus bawa sesuatu nih untuk kampus, untuk keluarga, dan semua orang yang mendukung Farah. Dan akhirnya terbukti ya teman-teman, Farah menjadi first runner up Putri Praja Pariwisata kayak gitu. Nah, setelah mengikuti event ini, apakah pengen gitu mengikuti event-event besar lainnya, misalnya kayak Putri Indonesia gitu atau Miss Indonesia kayak gitu, atau yang lebih lagi seperti apa? Pengen sih ya. Kalau justru ini tuh awal buat Farah kayak batu loncatannya, belajar lah ya, ilmunya banyak di sini, dan jadi semakin penasaran sama event-event ajang seperti ini lainnya. Planning ada, cuma untuk saat ini fokus ke beberapa hal yang memang sudah dijalani, jadi mau fokus di situ dulu aja gitu. Oke, nah tadi kan Ikopin tuh mensupport penuh gitu ya kegiatan Farah ini. Nah, lalu harapannya untuk Ikopin dari Farah itu seperti apa? Oke, jadi harapannya untuk Ikopin ya, semoga nanti kedepannya makin banyak yang memang mahasiswa ikut yang berprestasi gitu ya. Dan juga Ikopin tetap mendukung penuh untuk mahasiswa-mahasiswi yang memang senang gitu ya mengikuti kompetisi-kompetisi lainnya, dan tetap mendukung penuh, dipertahankan, bahkan bisa ditingkatkan lagi. Kayak karena kan pasti banyak banget ya mahasiswa-mahasiswi Ikopin yang berprestasi gitu ya, yang pengen maju tapi belum adanya dukungan kayak gitu. Dan inilah saatnya yang tepat gitu ya teman-teman, karena sudah terbukti juga nih dari Farah sendiri kayak gitu. Nah, tadi kan untuk kampus Ikopin. Nah, dari Farah untuk teman-teman yang lain gitu yang masih belum berani, yang masih malu-malu untuk mengikuti kegiatan di luar kampus itu seperti apa? Motivasinya mungkin ya. Oke, tapi bukan Maria Teguh ya ini ya. Maria Teguh. Mungkin pesan dari Farah aja ke teman-teman semuanya yang memang sedang menonton podcast ini, semoga perbincangan Farah dan Dikna tadi bisa menjadi motivasi untuk teman-teman semua berprestasi, bisa memberikan sesuatu untuk kampus Ikopin, dan juga bisa menyumbang ya prestasi untuk Ikopin. Terus buat teman-teman semuanya, semoga ada yang bisa diambil gitu ya. Kalau misalkan memang ini menginspirasi, Farah juga ikut senang, dan semoga semuanya diberi kesehatan buat terus berprestasi. Oke, nah terakhir nih, mungkin ada ini nggak sih tips and trick gitu biar teman-teman juga berani gitu untuk memulai, karena kan pasti mikirnya takut gagal nih, karena deg-degan gitu ya, malu. Tips and trick dari Farah itu seperti apa? Oke, kalau misalkan masalah deg-degan malu itu biasanya karena kita nggak tahu kita nih di dalam diri ini punya apa gitu. Belum mau mencoba gitu ya. Belum mau mencoba, dan memang untuk kenal sama diri sendiri itu waktunya lama banget gitu.
Dan Farah sendiri pun butuh 20 tahun untuk tahu Farah punya bakat apa. Oke, Itu bisa muncul karena Farah ikut ajang ini gitu. Karena kan kita biasanya bingung ya, aku mah nggak punya bakat gitu. Iya benar. Padahal sebetulnya masing-masing dari kita tuh punya potensi, punya bakat yang bisa digali gitu. Punya bakat terpendamnya masing-masing. Iya, juga benar. ya. Cuma nggak dilatih aja gitu. Padahal kalau misalkan dilatih itu bisa loh. Kalau misalkan kita memang melatih bakat itu. Oke, nah kalau gitu makasih banyak Farah Iya, sudah sama-sama, mampir makasih gitu ya juga. ke iPods perdana kali ini. Dan semoga perjalanan Farah ini bisa memotivasi teman-teman semua untuk Amin. mengikuti jejaknya Farah dan lebih baik lagi kayak gitu. Oke, terima kasih banyak nih untuk teman-teman yang sudah setia gitu ya dengerin iPods perdana kali ini barengan sama aku Digna dan juga Farah, narasumber yang sangat hebat pastinya gitu. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe dan juga follow Instagram kita di @masukikopin di atas ini. Dan untuk itu Digna pamit, sampai ketemu di iPod selanjutnya. Ikopin, the right business school for Indonesia. Ikopin, the right business school for Indonesia.